Ibu bapak, bagaimana caranya kita untuk menjinakkan hawa nafsu pada diri kita? Sampak-sampak baginda Rasul mengkiaskan yang namanya nafsu itu ibarat kuda yang tidak pernah melihat atau mengenal diri kita sebagai manusia tatkala bertemu di. Dan ini juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, musuh dalam medan peperangan yang paling berat di tengah-tengah umatku adalah nafsu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa nafsu yang selalu melekat pada diri kita itu juga atas dasar perintah Allah. Kita juga menyembah, mengabdi kepada Allah itu juga atas dasar perintah Allah. Kalau melihat di tengah-tengah lapangan, ternyata nafsu itu sifatnya adalah menggoda. Menggoda hati kita supaya dalam perjalanan menuju jalan Allah itu terhambat. Bagaimana nafsu bertindak seperti itu? Pertama, kita untuk bisanya menjinakkan hawa nafsu, kita harus tahu dulu nafsu itu yang menyuruh siapa, yang selalu melekat di hati kita. Lah, nafsu di sini Bapak Ibu yang disebut nafsiyah dan amarah ini selalu mengajak hati kita untuk melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah menjadi tugasnya hawa nafsu. Nek zamane Nabi Adam itu disebut iblis itu loh Pak ya, iblis. Kalau toh nafsu itu diperintahkan Allah untuk menggoda, menguji kita, jangan salahkan nafsu. Kita juga dibekali oleh Allah bagaimana caranya kita bisa terhindar dari godaan-godaannya. Jangan terus kita menyalahkan Allah. Allah menyuruh saya untuk ngabdi, tapi mengapa Allah nyuruh nafsu untuk menggoda saya? Jangan gitu. Kita kan sudah dikasih solusi cara bagaimana kita menghindar dari godaan nafsu, alias kita bisa melewati itu tantangan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau toh itu nafsu olehnya menggoda atas dasar rekomendasi dari Allah, ya kita harus kembali kepada Allah, harus kembali. Kalau kita sendiri berupaya untuk melawannya, nggak bisa Pak. Kita kembali kepada Allah, sebab hanya dengan rahmat dan pertolongan Allah lah nafsu itu bisa dijinakkan. Sebab pada hakikatnya yang menjinakkan itu juga Allah, bukan kita. Kalau kita masih merasa yang memerangi
sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu, yang kedua, kita harus untuk bisa kembali kepada Allah. Lah, syaratnya apa? Tip-tipnya kita bisa kembali kepada Allah. Sebab pada hakikatnya itu yang mengalahkan atau menjinakkan itu Allah. Itu Allah. Rahimah Rabbi, kecuali ada nafsu yang dirahmati Allah. Itu tadi. Kalau kita melihat dari lugat ayat ini, yang dirahmati nafsu di situ adalah lawamah dan mutmainnah. Bapak Ibu, memang kalau secara struktural nafsiyah ambek sama amarah ngejak maksiat nang Allah, lawamah dengan mutmainnah mengajak taat pada Allah. Cuman di dalam diri setiap manusia, tadi saya katakan ada satu kecenderungan ego yang bersifatkan basariah, kecenderungan memenangkan diri, sehingga secara otomatis mintanya itu yang enak-enak. Itu nafsu, mintanya yang enak-enak. Loh, dalam hati manusia manakala dikuasai oleh sifat basariah, maka secara otomatis ego kita, ego dalam diri kita, nafsiyah dengan amarah, lah inilah Bapak Ibu unjoro, terbudak dengan hawa nafsu. Sekalipun kita disebut ustadz, disebut gus, disebut, kalau dalam hati terkuasai sifat basariah, pasti yang muncul di dalam kehendak, muncul di dalam setiap aktivitas, hati kita pasti melalaikan Allah. Itu pasti, Pak, ini sudah rumus. Kecuali di situ sifat rohnya lemah dengan mutmainnah yang mengejak taat hatimu terhadap Allah lewat bimbingan guru akhirat kita, atau warid selalu memberikan hidayah tunjuk pada kita sedikit demi sedikit, maka akhirnya kita bisa kembali kepada Allah. Akhirnya banyak di antara kehendak dan perbuatan apapun yang terjadi, hati ini selalu connect, selalu bertajalli pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nafsiyah dengan amarah sudah jinak. Kalau belum ya nggak bisa. Bapak Ibu, sudah sering saya katakan bagaimana kriterianya kita bisa kembali dan sampai pada Allah. Tip-tipnya, persyaratannya sudah. Cuman di sini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana untuk menjinakkan hawa nafsu. Pertama tadi adalah kita harus tahu dulu bahwasanya nafsu menggoda kita itu juga atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksud dan tujuan Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya ketakwaan kita itu bertambah. Kita menuju satu tujuan, pasti ada
rintangan, ada halangan, ada godaan. Bukan berarti itu harus kita hindari. Bagaimana kita bisanya melewati hal tersebut. Bapak Ibu, yang terpenting di dalam hati kita adalah bagaimana caranya bisa melewati ujian dan godaan seperti itu. Otomatis kita harus menjinakkan terhadap godaan itu. Gampangane wa makarullah wa makaru wa makarullah. Kalau dia ingin menggoda kita, menipu kita, bagaimana kita bisa menipu dia? Gitu. Makanya satu, kita harus tahu kalau nafsu itu juga yang memerintahkan goda adalah Allah. Yang kedua, kita harus bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Karena jinaknya nafsu itu yang menjinakkan adalah Allah. Berarti bagaimana kita bisa kembali menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Makanya di belakang ada ayat inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam diri kita atas semua apa yang telah kita lakukan dengan bentuk takholli, dengan bentuk pengakuan keegoan kita yang berperan sehingga menjadikan hati lalai pada Allah, itu diampuni dening Allah. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala memang illa rahimah rabbi ini muncul di dalam hatimu. Sifat basiroh ini kuat di dalam hatimu. Baru temeriku di situ akan segala hal apa yang kita harapkan, kita kehendaki, itu semata-mata akhirnya bisa ditajarikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Bapak Ibu hadirin, tiada jalan untuk menuju bisa sampai padanya kecuali hatimu harus melepaskan semua pengakuan-pengakuan manusiawiyahnya. Dan ini harus kita lakukan, perjalanan-perjalanan ini yang sebagai tebusan harga mati manakala bisa terjinakkan yang namanya hawa nafsu itu sendiri. Tanda manakala nafsu itu sudah terjinakkan adalah di dalam dirimu, di dalam hatimu, setiap kali muncul kehendak ataupun apapun yang berkenaan dengan dirimu, hatimu selalu duduk di tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu dalam rangka perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ringkasan ayat tersebut, pertama, sadarilah bahwasanya di dalam setiap diri manusia itu ada sifat basariah yang di dalamnya ada nafsu-nafsiyah dan amarah, dan ini selalu mengajak hatimu duduk di takholli, selalu ingkar, melalaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam setiap diri manusia juga ada sifat basiroh,
yang terdiri di dalamnya nafsu lawamah dan mutmainnah. Yang inilah yang dimaksud dalam surah Yusuf ayat 53, illa rohima rabbi, ya. Itulah nafsu yang dirahmati, karena ini mengajak hatimu untuk selalu berjalan Allah sampai kepadanya. Bapak Ibu hadirin, manakala di antara dua sifat itu yang selalu muncul dalam hati kita, sifat basariyah, secara otomatis hati ini selalu duduk di atas keingkaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala hati ini duduk di atas sifat basirah, maka segala hal apapun hatimu akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu, sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.